Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di podcast Tak and Chill Nopib bareng aku Fadia dan bareng aku Dila. So hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sama seseorang atau orang-orang di balik konten daily hallway IG kita. Jadi itu tuh IG tentang apa sih? IG tentang kegiatan mahasiswa sehari-harinya kayak gimana, kayak gitu sih. Terus sebelum kita lanjut untuk manggil narasumber kita atau enggak yang berjuang di konten kita gimana nih, kita mau tanya-tanya orang-orang di kalian, gimana kalian kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa pantengin terus nih, tonton terus podcast-podcast kita ini. Di sela-sela stres kalian selama kuliah. Ya, boleh nonton. Siapin juga ya makanan-makanan favoritnya, jangan lupa ya. Langsung Kita langsung aja kita panggil aja orang-orang ini ya. Kita sambut Kak Ayu dan Kak Sina. Aku banget ya. Oke Kak, boleh dengerin ya. Pakai ini biar dengeran suaranya, biar bergema. Oke. Kita tahu dong, santai aja kita. Namanya juga Tak and Chill ya guys ya. Jadi kita santai aja, nggak usah grogi-grogi ya. Ya santai aja bro. Kalian kan udah biasa. Iya, biasa konten, biasa depan kamera ya kan. Ya. Kenalin dulu dong ngomong mereka. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, nih mereka kan yang nonton kan pasti ada yang nggak tahu nih siapa ya ini, siapa ya, kok udah ngomong cacicu tapi kita nggak tahu. Boleh diperkenalkan dulu Kak, Kayak dari jurusan apa atau dari berapa? Oke, sebelumnya Halo guys, gitu dong. Halo guys, aku Ayu gitu. energi kayak Energi. Mau dulu. Ya Allah, iklan ya iklan. biar dia nggak tertekan. Oke, siap. Oke, semuanya, salam kenal, aku Tri Ayu Lestari dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2023. Yeay. Halo Kak Ayu. Lanjut. Oke, kenalin, aku Siti Musina, bisa dipanggil Sina. Aku dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2022. Halo Kak Sina. Oke, tuh ya guys, namanya itu Kak Ayu dan Kak Sina. Nah, sebelum kita bahas tentang PMPPM ini, kita mau nanya nih, kesibukan kalian saat ini itu apa ya? Sibukannya apa tuh? Mulai dari Kak Ayu deh. Ayu dulu. Aku di SMA itu magang digital marketing. Nah, jadi langsung. Oke. Terus selain itu apalagi selain kesibukan dari kampusnya yang organisasi yang wajibnya atau apa gitu, gitu? organisasi atau apa gitu? Ikut di UAM sih, NFSCC. Oh, KMN FSCC. Iya. Oke. Boleh dilanjut kalau Kak Sina? Oke, mungkin untuk kesibukan sekarang sih aku karena semester akhir ya, jadi pasti ya. Dikit lagi lagi sibuk-sibuknya ya. Iya, Deadline. aman gak aman sih sebenarnya. Oke. Iya, udah penyemangat. Kalau itu nggak tahu deh ya. Iya. Ya gitu buat sekarang. Tapi lagi TA sama apa aja nih selain itu? Iya. Selain saya juga kan aku sekarang kan semester 7 ngambil mata kuliah juga. Jadi pasti ada deadline tugas juga kan, sampingin TA lah gitu. Nah terus juga selain itu aku juga ngasus juga. Asdos. Terus juga ikut ormawa yaitu Himatei. Masya Allah, sibuk ya guys. Sibuk banget. Sibuk banget. Iya. Jadi pasti banyak yang kenal juga nih ya kalau orang sibuk. Iya, biasanya sih gitu ya. Kita doain nih buat Kak Sina yang lagi TA, semoga TA-nya lancar. Amin. Semoga otaknya aman ya. Amin. Nggak meledak dulu ya. Semoga kita doain juga nih buat Kak Ayu, semoga perkuliahannya berjalan lancar ya, dipermudahkan semuanya. Amin. Kita ini aja deh. Bahas tentang apa ya? Dia kan mereka kan dari konten ya guys ya. Dari konten daily ya. Nah, kalian tuh bisa ceritain nggak sih konten daily itu apa gitu? Tentang apa? Maksudnya Tentang apa, isinya kayak- apa gitu.
Oke, sebenarnya tuh konten Daily HW itu tuh seputar yang kehidupan mahasiswa aja sih. Entah itu hal yang kayak, misalnya nih kita pusing ya, kayak sebenarnya kalau sama mahasiswa tuh kayak gimana sih? Jadi kayak udah kita keluarin itu tuh di konten gitu. Jadi kayak, oh ternyata mahasiswa kampus tuh kayak gini loh. Terus kayak ada yang pusing gara-gara deadline lah. Iya. Terus juga kita tuh juga pengen bener-bener ya kayak narik mahasiswa tuh juga biar yang lebih kreatif juga gitu. Terus meramaikan ide kampus juga gitu. Itu salah satunya tuh biar mahasiswa juga ikut berpartisipasi juga meramaikan kampus. Berarti nggak cuma kamu ya, mungkin anak konten kan kalian, tapi kalian ngajak buat anak-anak anak-anak lain. Oke, jadi biar orang-orang tahu nih dunia kuliah tuh kayak gimana gitu. Apalagi di Nurul Fikri nih gimana ya kan? Ya karena aku juga sebelum masuk kuliah pernah dengar kayak kuliah tuh kayak FTV tabrakan dapat jodoh. Seperti ya guys, kayak juga Tidak sesuai realita. iya nggak cuma bawa buku tabrakan tuh nggak ada kayak gitu malahan. Di sini tuh Adanya tabrakan deadline ya. Bukan tabrakan dapet jodoh. Juga error ya. Iya. Siap-siap. Oke, terus kalian dapat inspirasinya itu dari mana sih? Atau Pusing nggak sih? kalian kayak muncul sendiri atau enggak kayak gimana? Kayak ada yang dari orang lain gitu misalnya bikin konten kayak gini atau kayak gimana tuh? Requestan. Iya, requestan gitu. Kalau itu kita ini sih kayak nyari ide konten dari TikTok atau Instagram juga. Oke, seperti itu. Tapi kalian ya kayak di tengah kesibukan kalian yang padat apalagi kasihnya juga karena kita terus kalian nggak cuma untuk kampus kayak belajar wajib untuk kampusnya tapi ada UKM juga terus ini juga konten juga gitu kan. Nah itu kalian malah yang seneng atau kayak gimana tuh perasaan kalian deh diikut konten kayak gini? Kalau aku jujur senang sih karena emang aku anak kos ya, jadi kalau misalnya di kosan aja tuh bosen banget gak sih gak ngapa-ngapain. Lebih banyak kesibukan tuh lebih seru, walaupun ujungnya juga capek gitu. Tapi ada salmon tutak nggak? Sama tetap ke manusia Siap. kalau Kayu gimana nih Kayu? Kalau aku ya kurang lebih sama ya karena NFA itu kan di rumah terus, di rumah ngerjain tugas di rumah, jadi kita nggak ada ke kampus sama sekali. Dan aku konten ini benar-benar kayak seneng lah. Jadi karena ketemu teman-teman juga, teman-teman baru. Iya betul sih. Emang adik-adik gemes, Bella, Omega. Tapi kalian tuh pernah nggak ada di suatu titik kalian lagi ada tugas banyak, terus lagi pusing-pusingnya, tapi kalian dikejar-kejar sama deadline konten. Itu gimana tuh? Enggak pernah sih ya. Kalau kamu ya, dia kan sibuk ya tuh ya. Dia sibuk sekali. Kalau Kayu nggak ya udah kita tanya ya. Sibuk ya. Bagaimana? Ya kayak sekarang lah gitu kan, yang harusnya kayak mengerti juga aku harusnya belajar dulu kan buat besok, karena besok juga aku ada jadwal ngastos, jadi harusnya aku belajar gitu kan, karena kalau nanti malam tuh nggak keburu karena masih ada kelas malam kan. Gitu, jadi kayak merasa kayak kejar-kejaran tuh sama waktu, bener-bener yang kayak aduh ini harus mana dulu nih yang dikerjain, kadang tuh suka bingung kan, walaupun emang kita udah manajemen itu kan udah ngatur nanti jam segini, tapi kadang tuh ada kegiatan yang memang itu tuh di luar timeline kita, dan itu benar-benar kita harus benar-benar yang kayak nggak apa-apa bisa kok gitu. Jadi kayak bisa kita harus bisain gitu. Iya, menyemangati diri sendiri juga ya. ya. Benar. Bisa terima mati. Tidak dong. Stres dikit sih Pak. Nggak stres banyak aja kak. Berarti kalau gimana sih nih dari cara kalian sendiri untuk menjaga gitu kan dari diri kalian itu tetap senang juga gitu loh, nggak yang stres banget dalam menghadapi kegiatan-kegiatan kalian yang pusing, yang numpukin itu kayak gimana tuh? Sok siapa yang mau duluan? Jangan sweet. Langsung ngomong aja. Kalau pusing ya, aku Ya, biasanya cara keluar manage-nya. sendiri sih.
kayak pergi sendiri gitu. me time Iya, me time. Oke, me time-nya apa tuh? Kafe, misalkan Kafe. terus sambil nugas. Jadi kan kalau nugas di rumah kadang malah ketiduran gitu loh, bahkan tidur. Nah kalau misalkan di luar kan enggak gitu ya. Berarti kamu tipikal orang yang suka banget sendirian di luar. Iya. Gak mesti sama teman, Enggak. gak mesti sama orang-orang, pokoknya sendirian. Yang penting gak di rumah. Yang penting nggak di rumah, kayak keluar sendirian tuh walaupun banyak orang, tapi orang-orang nggak kenal, aku nggak apa-apa gitu loh. Tapi kamu berani gak nanya gitu? Berani. Oh berani berarti. Aku gak berani soalnya sendiri kemana-mana. Kalau kamu gimana? Kalau Kasina gimana nih? Kalau aku sih, aku lebih ke self reward sih. Tapi sebenarnya aku lebih ke jajan gitu. Aku Jajan. iya, itu bener-bener yang kita habis makul ini makul itu berat banget kan. Jadi kayak aku pasti habis kelas langsung kayak aku butuh mie ayam. Iya, Emang sebenarnya kayak Ayam itu semangat banget ya. ayam. Iya, terus kayak bener-bener kayak mie ayam tuh. Pokoknya kalau misalnya nggak jajan, aku paling kayak demus atau nggak tidur. Jujur, kalau misalnya lagi capek-capeknya, bener-bener kayak kita butuh istirahat tuh. relax gitu Tidur, ya. iya, tidur tuh bener-bener yang kayak enak banget sih buat menghindarin dari hal-hal yang emang itu bikin kita capek. Berarti Berarti kalau kasihnya tuh antara mie ayam dan tidur. jajan dan tidur ya. Berarti kayak kalian yang utama ya. kalian untuk menyemangati diri kalian biar tetap aman lah gitu ya, nggak stres, itu kayak self reward untuk diri sendiri gitu ya, kayak jajan lah kayak gitu. Tapi iya sih. Emang harus sih ya kayak gitu karena biar tuh kita nggak stres, biar bisa tetap hidup lah. Tetap kalau kita berasap. Karena kuat kita pura-pura bahagia. Butuh tenaga, contohnya mie ayam. Betul banget. Dan jangan lupa ya guys, kalian juga butuh bahagia, jangan terlalu stres gitu kan. Jangan lupa menyenangkan diri sendiri. Iya, tetap cari kebahagiaan kalian sendiri, tapi jangan menaruh kebahagiaan pada orang lain. Betul. Oke, kalau misalkan kayak jangan ya bahasanya kayak saran-saran untuk adik-adik kalian nih yang nanti akan menghadapi juga nih seperti kalian biar mereka tetap semangat, itu apa aja sih gitu yang harus dilakuin biar mereka juga apa ya, ada gambar-gambaran lah kayak gitu. Apa aja tuh? Oke, Boleh Kasina? Oke, kalau dari aku sendiri, mungkin buat kalian yang maba lah, yang baru banget nih, baru kuliah, masih yang semester awal, dimana kayak kalian energinya masih banyak banget nih, itu kalian bisa banget dipakai buat nge-explore banyak hal. Terus juga relasi tuh penting banget, jadi kayak masih awal banget nih, kayak ya udah kalian juga harus pintar-pintar nyari relasi sama cutting, atau mungkin emang teman-teman seangkatan kalian yang kedepannya bakal bisa membawa kalian lebih baik lah gitu. Jadi kayak jangan sampai kalian tuh nge-stuck aja gitu, karena jujur pertemanan itu ngaruh banget gitu. Iya sih. Nah, Bagaimana itu ya. teman itu? Iya benar. Kalian harus pilih-pilih juga. Sampai keluar temen Sih, jadi kalian harus usahakan tuh kayak teman-teman sekeliling kalian tuh yang berenergi positif, yang bisa Yang bisa membawa kebaikan. jalan yang baik. kayak pernah kan ada pepatah yang bilang kalau kalian temenan sama tukang parfum tuh nanti kita bakal betul. Iya, Betul. guys. Kayak kalau dari Kayu sendiri gimana nih? Kalau aku kurang lebih sama sih, anak semester 1 kan juga baru pada masuk ya. Iya. Semangat banget tuh pasti. Masih kayak apa ya? Energinya pula. Iya, energinya masih full. Ya mereka manfaatin belajarnya juga dengan baik sih. Ikut organisasi gitu ya. Organisasi. Kayak kita lanjut. Suka duka kalian nih selama konten ini apa tuh? Yang paling berkesan, yang paling kalian ingat banget nih suka dukanya dalam berkonten tuh apa aja tuh? Susah nyari orang, susah. Jadi misalkan ada kan, ayo ikut konten, bayarannya apa gitu. Kesel banget kan sih, kesel banget nggak sih kalau kayak gitu. Dapat apa kalau misalkan ikut konten gitu-gitu. Dapat apa? Dapat mahal ya guys. Nah lanjut, terus apa lagi suka dukanya? Dari suka kali, dari sukanya dulu, sukanya. Sukanya ini sih, karena kalau kita bikin konten kan ada have fun-nya gitu ya. Iya betul, naikin mood. Iya, lucu banget kadang terong-terongnya kita ada yang menyeleneh lah. Pada lembut tenteng. Iya. Terus kalau dukanya ya paling itu, misalkan kita ajak konten, mereka Susah ngomong, ngajarinnya. iya susah ngajakinnya, Kak. Nggak mau, terus atau enggak yang nanti kalau misalkan ikut konten dapat apa gitu. Matet ya guys, kalau kakak-kakak ini, aku juga termasuk ngajak kalian bikin konten, tolong dibantu. Karena ini udah tuntutan dari buat kita ya. Tuntutan. Ini kita sama-sama punya kewajiban. Iya, kewajiban. Tuntutannya kita di sini tuh sebagai
konten jadi tahun berarti ya guys. Jangan tanya dapat apa, Ya, tidak ya. pahala dari Allah langsung. Enggak, bisa dikenal. Oh iya, bisa dikenal. Siapa tahu Betul. yang tadinya orangnya nggak dikenal ya, Jadi bisa, kenal. oh ini Iya. anak ini gitu. Pernah muncul di IG ini ya gitu. Aku ya aku itu. Malu deh. Boleh lanjutkan sini, aku kasih apa nih suka dukanya. Oke, kalau aku mungkin gak jauh beda ya dari Ayu. Karena emang kita juga selalu bareng kan kontennya. Terus juga bukannya tuh kalau dari aku sih kadang tuh kalau misalnya ya maksudnya orangnya gak pernah. Oke, kita lanjut. Jadi tuh bukannya tuh lebih kayak kita nih kan kalau misalnya kita habis lihat konten tuh bukan cuma sekali dua kali, kadang bisa lebih dari itu kan. Betul. Itu rasanya kayak energi tuh langsung habis gitu loh, karena emang kita ngelakuin aktivitas yang sama beberapa kali. Iya. Tapi bener yang nguras tenaga sampai akhirnya pas kita udah dapat video yang pas nih, pas yang bagian The next video gitu kan iya, ya. kayak bagian edit ataupun mau nge-tag video soal itu kayak aduh capek banget nih, kayaknya besok aja deh gitu. Jadi Harus kayak kita ngebut balik iya lagi. bener, Mie ayam dulu harusnya ya. Iya bener banget, porsi mie ayam. Berarti harus sedia mie ayam sebelum konten. iya benar. Biar editnya bisa sambil makan mie ayam. Iya, karena emang energi itu udah habis duluan. Tapi kalian tuh pernah nggak sih kehabisan ide terus kalian bingung banget gitu? Kalau jujur kalau dari ide sendiri, sebenarnya kita nggak kehabisan ide sih. Karena emang sebelum kita nge-tag konten itu kita udah nyari-nyari referensi ide gitu kan, buat nanti kita bikin konten Kita ini. kumpulin di grup gitu. Iya, kalau ide udah ada, paling kayak yang lain doang. Biasanya kalian tuh sebulan berapa upload biasa? Tergantung situasi atau apa gimana? Sebenarnya kalau itu karena kita juga sebenarnya masih baru banget ya. Jadi kayak untuk per bulannya itu belum ada yang target fix banget. Jadi kayak udah kita sekedar yang upload aja nih kalau misalnya konten. Tapi kalau sekarang tuh kita juga udah punya target kan. Itu kayak ngupload ya sebanyak-banyaknya lah dalam sebulan gitu. Tuh bantuin guys. Udah berhasil ya guys. Jadi kalau misalnya kita ajakin konten, ayo. Luis banget mau ya. Kalian jadi banyak dikenal nantinya ya. Bareng Relasi. kakak-kakak juga. Itu masuk ke networking relasi, karena relasi itu penting tau guys. Pernah ngedenger nggak orang dalam? Bohong bercanda. Tapi emang zaman sekarang orang dalam udah Iya. penting Ya, tapi emang bener sih kenapa orang dalam itu penting, karena kan kayak istilahnya kita bertemu dua orang ya, yang satu udah kita kenal dan kita tahu kemampuannya, sama bukan kayak gitu, ada dua orang, yang satu kita kenal, si A kita kenal, si B nggak kita kenal tapi kemampuannya sama, dan pasti yang bakal kita pilih ini kan si A kan, karena dia kenal. kita kenal, karena kita udah tahu gitu lah seluk-beluknya dia juga kayak gimana. Jadi untuk kalian juga itu relasi penting ya guys, jangan jadi anak introvert kalau di kampus itu, karena nyesel banget deh kalau introvert Kalau itu. susah banget. Iya, Buat bener. susah itu susah banget. Iya. Terus nextnya nih, kalian kan anak konten ya, pasti suka berpikir kayak ih gue ada muka gue ada di konten nih, Malu terus nggak kayak nanti orang-orang pasti bilangnya kayak apaan sih gue cancel banget kayak Lalu gitu kan. atau gimana nggak Jadi percaya diri? istilahnya kayak ada orang-orang yang ngomongin di belakang gitu lah. Tuh, kalian pernah nggak sih dapet kayak gitu, terus tanggapan kalian tuh kayak gimana ya sama orang yang kayak gitu? Kayak, apa sih ini orang? Sih ya. Tapi Jadi cuma kayak Takut dibilang, nggak? Takut nggak? enggak. Enggak, maksudnya takut nggak? Awalnya doang Oh, malu iya. sih kayak Oh, iya. muka gue ada di Gua. enggak makan gimana? Nggak apa-apa. Kan tak encil ya, tak encil ya awalnya tuh kayak mahasiswa. malu banget, ih muka Ya. gue nanti ada di IGM gimana ya, terpampang jelas tuh selama bertahun-tahun gitu kan, sampai gue lulus pun muka gue tuh masih ada gitu di IG situ. Awalnya malu, cuman makin kesini dilakuin ya udah dibawain juga. Berusaha Iya, percaya diri aja gitu. Kayak kalau kamu ada gak? Kayak malu atau apa gitu? Sebenarnya kan beda jauh dari Ayu juga ya, karena Aku beda jauh mulu. benar bukan ya? Iya. Akhirnya nggak beda jauh ya. Di konten satu otak nih. Iya. Itu di satu otak. Sejalan ya kita sebagai anak konten. jadi ya gitu. Awalnya pasti juga malu ya sih, kayak tiba-tiba muka dilihat orang kan malu kan. Iya. Kalau misalnya kayak ada yang ngomongin apa-apa juga sejauh nggak ada sih. Kalau nanti juga kayak ya udah cuma Beramat. iya, karena Cuek. emang selama di konten juga kayak kapan aja sih gitu. Makanya kayak ya udah bodo amat gitu.
Tapi seru kan ya konten itu, enggak yang menurut kalian tertekan kayak gitu. Berarti di bawah have fun, di bawah enjoy. Karena kalau kita bawa enjoy juga jadinya lebih Pede. iya lebih tenang gitu, nggak ada dia apa-apa, lebih chill. Chill aja dong. Kayak podcast kita, start and Kita chill. bawa nanti bawa ke depannya bakal berat lagi. Betul. Nah, Pede-pedein aja dulu ya. Iya. Ayo kita percaya diri harus Percaya dulu diri ya. penting ya. Seperti episode sebelumnya. Percaya diri. Kalau Percaya diri. ini percaya diri dalam bentuk digital media sosial sekarang kalau gitu. itu kalau kemarin dalam kesehariannya gitu, public speakingnya gitu. Tapi menurut aku juga percaya diri dari konten kayak gini juga itu ngaruh sih ya. Mulai dari ini dulu. Iya gitu kan, jadi kan kayak ya udah gitu dari awalnya kita nggak ngeliat orang, jadi mungkin nanti ketika kita public speaking di depan orang juga bisa jadi lebih percaya diri juga karena sebenarnya udah terlatih gitu. Dari balik layar dulu ya. Iya, Balik balik layar. layar Nanti siapa tahu nanti bisa jadi kayak sebelumnya Kakak Adel. Bisa jadi Kakak Adel. Oke. Mau promosi dulu nggak nih? Iya, IG dulu. Jangan lupa follow IG kita Daily Hawaii. Kamu juga IG kamu juga boleh. Spell ya. Iya. Ejaannya. Daily apa? D-A Daily itu DAILY. Jangan lupa ya guys, bantu follow, terus like itu ramein. Kalau misalkan kalian ada request nih atau kita ada salah bisa DM aja gitu kan ya, Kak ini harusnya nggak boleh kayak gini kayak gitu. Tapi tetap yang positif, nggak yang ngejudge ya guys, karena kalau misalkan ngejudge itu sebenarnya nggak ngerugiin ke kita sih nanti, karena kan baliknya bakal ke kalian lagi. Hukum karma itu tetap berlaku ya guys, jangan pernah ngejudge orang. Kalau mau kasih rekomendasi, Kak bikin konten ini juga boleh. Itu boleh banget nanti DM aja. Biar nambah referensi ya. Iya. Nih tadi kan kita udah bahas nih ya tentang PMB salah satu kesibukan kalian yang nggak wajibnya gitu kan. Bukan nggak wajib sih, maksudnya sampingan dari kuliah utama kalian. Nah kalian ini kan kasihnya nih ada yang sebagai asdos ya, ngasdos gitu kan. Kalau asdos tuh ngapain aja sih Kak gitu? Kesibukannya apa cuman yang kata orang yang cuma duduk nemenin dosen doang kayak gitu, atau kayak gimana kayak gitu loh dosen nih. Coba boleh diceritain pengalamannya sebagai asdos. Sebelum itu coba aku nanya deh, udah berapa lama sih ngasdosnya kasihnya? Sebenarnya kalau ngasih tuh aku masih baru sih. Aku tuh mulai ngasih di semester 4. Berarti udah berapa bulan tuh? Berapa bulan? Berapa semester? 3 semester. Iya, Udah 3 semester ya berarti ya? Iya. Main lama ya guys, berarti bisa nih banyak udah pengalamannya ya. Boleh sharing-sharing bisa kali ya pengalamannya sebagai asdos gitu. Oke, pertama tuh kalau yang ngebahas soal ASIS yang tadi katanya pendamping kita ya. Nah sebenarnya tuh kalau untuk ASIS sendiri dia tuh ada kategorinya gitu. Jadi kayak ada yang sebagai pendamping. Nah yang pendamping itu bukan yang sebenarnya kayak pendampingin juga, tapi kayak kadang juga kayak ada yang kayak meriksa tugas, juga kadang ada yang kayak buat absensi mahasiswanya gitu. Ngebantu gitu ya. Benar, ngebantu dosen. Nah terus ada asdos praktikum. Nah asdos praktikum ini pasti yang ngelakuin praktikum di kelas. Kalau misalnya dosen udah kelar materi, nah dilanjut sama asdos praktikum ini yang mungkin praktikumnya. Berarti nggak cuma dosen ya. Iya, berarti nggak cuma dosen yang menjelaskan gitu ya, yang mengajar, tapi kita juga membantuin dosen istilahnya. Iya, itu tergantung dari kategori yang diambil. Nah, untuk aku sendiri itu kalau semester sekarang kebetulan aku juga ngasus lagi kan. Nah, itu rata-rata matkul yang aku ambil tuh ada yang praktikum kayak pemrograman web 1. Oh my god. Ya. Susah nggak tuh? Karena awal ya mungkin nggak terlalu sih, tapi tantangannya itu karena mahasiswa masih baru banget terus juga nggak semua punya laptop, jadi kayak tantangannya tuh di situ. Kalau solusi ya. Iya benar, jadi kayak kita kalau mau ngasus tuh bener-bener kayak harus bisa sabarin karena emang kan ketik di HP tuh agak lumayan lama kan, jadi kayak ya udah kita harus bisa Sebentar Kak, sebentar aku belum Kak. Iya bener banget. So, jadi harus bener-bener sabarin ngadepin mahasiswanya gitu. Nah terus juga untuk semester sekarang kan
aku sebenarnya megang 4 kelasan. Aku masuk Masya Allah, 4 kelas. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Masya Allah capeknya. Tapi jujur kalau menurut aku masuk tuh seru kalau buat aku, karena emang aku kan bosenan gitu ya kalau di kosan, jadi kayak aku harus ikut kegiatan lah gitu. Selain itu juga karena aku suka ngomong nih, makanya kayak ya udah, kalau misal kayak kita nggak mungkin gak sih ceritain keseharian kita doang ke orang, terus juga orang pasti bosen gak sih dengerinnya. Nah jadi kayak aku ngalihin energi aku ke hal yang emang itu positif gitu. Kayak aku ngasih itu kayak aku ngomong nih, aku mau cerita, aku mau menjelasin ini itu termasuk kayak oh yaudah aku ngeluarin energi aku gitu. Jadi tuh biar seharian itu kayak yaudah pas pulang tuh energi aku kekuras gitu. Jadi tinggal istirahatnya aja. Iya benar. Berarti senang dong diundang ke podcast ini karena banyak Iya, Iya benar. Karena kamu suka ngobrol. Karena wanita juga sebenarnya kita tuh sehari tuh mengeluarkan 2000 kata ya. Kalau nggak salah. Baca target. Iya benar. 2000 Targetnya kata. berapa, guys? Gitu. Makanya jangan heran kalau wanita tuh bawel. Iya. Karena kita kejar target. Gitu sih. Kalau Kak Ayu kan lagi semester berapa Kak? Sorry. Semester 5. Semester 5. Ada apa ketertarikan nggak untuk asdos? Iya betul. Untuk asdos. Kayak kamu apa sih namanya? Pengen apa? Iya kayak pengen jadi asdos nggak? Iya. Kan pengen ngambil hidup asdos. Sejujurnya sih Kenapa tuh enggak? Kan kasihnya tadi kan seru kan? Iya. Kenapa tuh enggaknya? Kenapa? kenapa ya karena apa ya, aku emang yang mau sebenarnya semester 6 nanti aku mau yang benar-benar fokus buat belajar aja. Oh, Jadi mau buat difokusin kepanitiaan ke ini pun ya udah sampai di semester 5 aja, ntar semester depannya udah nggak ngelanjutin lagi. Oke, berarti mau fokus ke kuliah dulu ya, mungkin karena mau akhir juga Iya. gitu kan. Jadi nggak apa ya, beda-beda ya guys, setiap orang ada yang seru untuk melakukan banyak hal, ada juga yang kayak hanya di Dibatasin. beberapa tahap aja gitu mereka melakukan banyak halnya. Jadi ketika udah mendapat tugas akhir itu mereka fokus dengan tugasnya mereka. Nggak apa-apa ya guys, semua juga punya pilihannya masing-masing gitu. Beda-beda kan, kemampuan Iya. orang juga beda-beda kan. Kalau kasih kan emang orangnya nggak bisa diem, semuanya diambil. Kalau Ayu orangnya dibatasin. Ya masih dibatasin gitu kan. Tapi aku jujur salutnya guys sama Kasina karena dia mengalihkan apa ya kesepiannya tuh kesendiriannya kadang dengan Nggak ke hal yang buruk gitu. hal yang buruk malah hal yang positif banget kayak jadi asdos gitu kan, ikut konten, mau dia undang podcast sama kita gitu. Kayu juga udah keren ya guys, sejauh ini dia ikut NFSCC guys tuh, Lagi kuliah. lagi kuliah juga SIB, terus konten juga kan. Keren ya mereka semua keren ya guys. Good ya. Dapat buat kita. Mereka kita udah bahas asdos nih. Kak Ayu kan tadi ada apa kita singgung soal kesibukannya sebagai NFSCC gitu. Apa sih Kak NFSCC itu Kak? Boleh nih. Boleh dikasih tahu. Ada anak 25 yang baru banget kan? Iya gitu kan. Dia kayak yang semacam cyber security gitu sih. Cyber security. Jadi dari peminatan apa gimana sih Kak? Maksudnya apa dari beda peminatan boleh masuk? Apa beda jurusan juga boleh masuk? Gitu? Iya. Boleh aja nggak apa-apa. Mau beda dari beda gender, beda. Gender pasti ya Bu ya. Saya pasti ya Bu. Dari beda jurusan boleh masuk gitu. Iya. Beda jurusan, beda Peminatan. Emang bedanya sering gini ya. Sering kebelet seribet lah kebelet lah gitu. Itu nggak apa-apa banget boleh masuk karena nanti kita di sana bakal belajarnya bersama-sama juga. Di sana kita bakal ada belajar kayak semacam ngoprek bareng gitu. Oh wow. Tapi sejauh ini ada gak yang udah luar jurusan? Di luar kayak semacam SI gitu. Enggak kan Iya, kayak SIBD NFSCC kan tentang cyber gitu kan. Iya, Sedangkan cyber. kalau sistem informasi itu jurusannya lebih ke setengah-setengah ya, setengah bisnis sama setengahnya di IT gitu. Terus kayak apakah ini si cyber gitu cuma buat IT kan belajar tentang teknologinya atau anak SI sama anak BD Ada juga bisa tentang masuk kayak gitu. apanya gitu loh. Boleh sih. Sebenarnya di
NFSP itu ada anak SI juga. Oh ada. Tapi lebih dominan TI mungkin ya. Iya, lebih dominannya TI. Karena pada ngiranya di situ memang yang Coding khusus kali ya. TI doang. Iya. Karena emang cyber tuh salah satu peminatan di yang paling teknik diminati informatika juga di guys. TI. Malah ya guys. Jadi buat kalian yang mau daftar Yang walaupun dari BD, dari sistem informasi ya, Iya, boleh banget. boleh masuk ke NFS. mau sibuknya di ASDO silahkan, tapi ada ketentuan juga ya guys untuk ASDO sendiri tuh ya. Iya. Kalau misalkan kalian mau sibuk UKM silahkan, jangan usahain banyak kegiatan-kegiatan Iya, lain. jangan cuma kuliah karena Iya. karena benar-benar di kuliah ini masa-masanya kita mencari relasi buat Bener banget. iya relasi ilmu-ilmu untuk tambahan karena lulusnya. iya, karena tuh pelajaran itu ilmu yang kita dapat itu Iya, bukan cuma nggak cuma sekedar dari yang dosen yang dosen, dijelasin iya. gitu, Bukan guys. Jadi sekedar dari kelas aja. iya betul. Justru menurut aku pengalaman yang kita jalan itu, menurut aku pelajaran yang paling baik itu pengalaman diri kita sendiri guys. Dan berorganisasi juga termasuk ilmu ya, karena kan iya. nggak semua orang bisa berorganisasi. Susah ya Bu ya, ngomongnya ya. Emang rada kelibet ya. Iya, gimana? Jain-jain ya guys organisasi di kampus. Betul. Ada kepanitiaan daftar aja. Iya, organisasi juga kan bikin kita pede. Iya. Bikin Kita kita juga pede. relasi juga. Iya. Buat yang introvert relasi. juga itu mungkin jadi membuat kita jadi banyak ngomong juga ya guys, gitu. Melatih kita untuk bisa komunikasi. Dengan baik. Terus Jadi nih kalian pernah ikutin nggak kepanitiaannya kan? Kepanitiaan. kepanitiaan. Kan beda kan itu mah kadang biasa di luar organisasi di luar juga ada ya. organisasi gitu kan. Pernah ikut nggak kalian? Kayak osjur, kayak ormik, kayak Iya. apalagi Outdoor kayak ospek gitu ya. LDMKM. Tuh kalian pernah gak sih? Karena aku di Himataya sendiri kan itu Iya. juga banyak proker juga ya. Maksudnya kayak osjur ataupun yang lainnya itu juga lumayan ikut juga. Kayak osjur kayak kemarin juga aku ikut juga jadi panitianya. Kebetulan aku mau kasih sama Iya, benar. Selalu bersama. Ya ampun, setia banget kalian berdua. sehati wakil. Kamu jadi apa kemarin di osjur? Kalau aku kemarin tuh jadi steering committee-nya aja. Oh, SC. Iya, jadi hasilnya. Kalau kamu di Aku sekretaris. Sabadi. Kamu di NFECC apa? Sekretaris juga. Sekretaris lagi ya ampun. Sekretaris semua. Sabadi ya. Kayaknya dia bisa dari lulus dari ini sekretaris. Iya. Dan infokan worker aja. Udah biasa bikin dokumen ya kan? Iya. Semangat ya buat kalian ngejalan hari-hari yang rumitnya gitu. Tetap semangat. Ada yang mau kalian tanya ke kita kan? Kita mulai yang nanya, gue capek. Ya sebagai Iya, host juga pengen ditanya ya. Yes. Boleh aja dong, boleh nggak? apa nih? Boleh. Betul. Kalian kan bikin podcast ya? Iya. Maksudnya kayak bingung gak sih cari ide yang pembahasannya gitu? Bingung. Untuk orang-orang yang Bingung misalnya- aja, Iya, ya lebih cuman lebih ke yaudah Misalkan- misalkan aja kayak gitu. Misalkan ada satu orang nih, dia tuh bingung kita mau bahas apanya nih. Misalkan dia juga ikut organisasi nih. Kita mau bahas sosialisasi dia atau organisasinya gitu. Kita bikin itu aja sih. Ini ya cakupan bahasanya tuh. Karena kita juga kan harus ngasih yang terbaik. kayak sekarang aja gini kan, kayak setelah kemarin juga kan kita habis tag gitu kan, setelahnya tuh kayak ada evaluasinya nih kurang apa, dan jujur deh juga sekarang emang masih ada kurangnya juga, cuman kayak the nextnya tuh pasti bakal kita tingkatin gitu ya, biar lebih beralur, lebih berarah gitu kan. Karena kita juga baru. Baru kita kan lebih baru dari konten ya. Konten baru, ini baru banget. Tapi dapat evaluasi itu gitu nggak ngedong kan? Malah dong, tambah malah kayak semangat lagi. semangat. Emang takut ya awalnya untuk podcast Iya. kayak gini kan, karena kayak Kita takut kan gak ada yang ngomong nonton, mulu, terus takut ada salah-salah juga, tapi ngomong sama belibet gitu. ya tapi dari sini tuh kayak kita belajar banyak hal, dan pas selesai tag pertama juga bukan bikin kita takut down, tuh malah bikin kita jadi semangat Iya, ya sih. kita kurangnya apa ya tadi ya? Ya. Banyak-banyak ya. Kalau yang penting tuh setelah kalian melakukan sesuatu gitu kan, kalian ingat nih misalkan kayak dalam satu hari setelah kalian menjalankan aktivitas ya, menurut aku nih Harus penting evaluasi. banget tuh
bukan sekedar evaluasi ya, kayak kalian nulis nih hal-hal apa aja yang udah kalian jalan itu yang buat kalian senang, terus kayak hari ini salahnya di mana kalian tulis biar nanti ke depannya juga diperbaiki. karena itu ngaruh juga kan ya. Iya, betul. Aku pernah juga ngejalan, aku belum terlalu banget gitu ya ngejalanin kayak gitu, cuman emang enak aja gitu. Jadi walaupun kalian gak punya tempat untuk cerita gitu kan, kalian bisa aja curahin isi hati kalian gitu sehari yang udah kalian ceritain, tulisan kayak gitu. Karena banyak kan orang-orang yang ngebuat buku itu, dia kan awalnya mungkin dari yang kesepian gitu kan, dari pengalaman pribadi juga. Ya dia meluangkannya tuh ke sebuah tulisan, Jadi sebuah buku. Ya, buku. BTW aku juga suka nulis. Ya. Nulis apa juga kan? Nulis pengalaman pribadi. Ya kadang kita kan nggak bisa semuanya terbuka sama orang kan. Jadi kita luapkan ke tulisan. Aku suka. Aku dari SMP emang suka nulis. Melatih juga sih untuk menyusun kata-kata dengan tulisan, dengan ngobrol. Sekali. Bisa juga jadi, siapa tahu ya kan bisa jadi punya buku saya ya. Amin. Kita doain juga ya buat semua, semoga apa yang sedang kita jalani itu dipermudah gitu kan. Amin. Semoga ya banyak hal-hal baik dan hal-hal positif di sekeliling kita. Oke. Mungkin kita udah terlalu lama juga ya ngobrol-ngobrolnya gitu kan. Jangan lupa nih bosan juga follow subscribe. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel kita ya. Di Instagram juga STTNF. Jangan lupa di follow guys. Jangan lupa TikTok kita sama STTNF official juga, dan untuk kalian Daily Highway juga ya, jangan lupa di follow Instagramnya. Untuk kalian kalau misalkan kayak ada mau request nih, siapa nih bintang tamu kita untuk nextnya, atau kalian sendiri yang mau datang ke aku mau cerita ini boleh banget ya guys, komen-komen aja. Saya kak aku pusing, aku lagi pengen cerita tentang keseharian aku di organisasi atau gimana, boleh banget ya guys, tinggal komen-komen aja. Dan untuk kesalahan kita mohon dimohon maaf ya guys. Aku Fadia, aku Dila. Oh, kita juga. Iya. Aku Ayu. Aku Sina. Kita semua pamit undur diri. Bye bye.